Minasan, konnichiwa, domo, hajimemashite, Manabi no Ceppu Nugroho desu, yoroshiku onegai shimasu. Selamat datang kembali di channel Manabi. Nah, untuk video pembahasan kali ini saya akan membahas tentang bumpo atau pola kalimat bab 7 dari buku Minna Nihongo. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi belajar menggunakan buku tersebut, simak terus videonya ya. Oke, di sini ada pola kalimat bab 7 atau bumpo dai nanaka dari buku Minna Nihongo ya minasan. Nah, untuk di bab 7 ini karena bumpo atau pola kalimatnya lumayan banyak, nah jadi dipastikan teman-teman catat ya. Canto jibun no hong ni kaite kudasai. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, untuk bumpo atau pola kalimat yang pertama di sini ada kata benda ni agemas, kasimas, osiemas. Nah, artinya memberi, meminjamkan atau mengajarkan. Nah, di sini agemas itu memberi ya minasan. Terus kasimas ini meminjamkan, terus osiemas ini mengajarkan ya minasan. Oke, di sini reibungnya atau contoh kalimatnya. Nah, di sini yang pertama, watashi wa Kimura-san ni hana o agemasu. Watashi wa Kimura-san ni hana o agemasu. Nah, watashi saya, Kimura-san saudara Kimura atau Kimura-san. Ni Ni ini untuk di pola kalimat ini diartikan kepada ya minasan. Hana bunga, o agemas memberi ya minasan. Jadi jikalau disatukan artinya saya memberi bunga kepada Kimura-san. Watashi wa Kimura-san ni hana o agemasu. Oke, berikutnya yang kedua, contoh kalimatnya, Suzuki-san ni hong o kasimasu. Suzuki-san ni hong o kasimasu. Suzuki-san, Suzuki-san yang minasan ini saudara Suzuki atau nama orang. Nah, ni, di sini diartikan kepada. Terus hong itu buku. O kasimas. Nah, kasimas itu meminjamkan ya minasan ya. Nah, jadi artinya sini Suzuki-san ni hong o kasimas. Artinya saya meminjamkan buku kepada Suzuki-san. Oke, artinya seperti itu. Oke, berikutnya. Bumpo atau reibung atau contoh kalimat berikutnya yaitu Sakurai sensei wa watashi ni Nihongo o oshiemasu. Sakurai sensei wa watashi ni Nihongo o oshiemasu. Sakurai sensei. Nah, ini Sakurai sensei yang menasangnya kebetulan sensei saya ketika saya di Jepang, namanya Sakurai sensei. Watashi. Nah, watashi saya, ni kepada. Nah, berarti kepada saya. Nihongo bahasa Jepang. O oshiemasu mengajarkan ya minasan. Jadi artinya Sakurai sensei mengajarkan bahasa Jepang kepada saya. Itu ya minasan. Sakurai sensei wa watashi ni Nihongo o oshiemasu. Sakurai sensei mengajarkan bahasa Jepang kepada saya. Oke, untuk yang pertama sudah selesai pola kalimatnya. Berikutnya yang kedua. Nah, untuk pola kalimat yang kedua, nah di sini ada kata benda ni moraimasu, karimasu, naraimasu. Nah, moraimasu ini artinya menerima, karimas artinya
meminjam. Naraimas artinya mempelajari atau belajar dari ya minasan. Sudah dibahas di video kotoba yang sebelumnya ya minasan ya. Oke, kita langsung saja ke rebung atau contoh kalimatnya. Nah, di sini ada Kimura-san wa Suzuki-san ni hana o moraimasu. Kimura-san wa Suzuki-san ni hana o moraimasu. Kimura-san. Nah, Kimura-san ini saudara Kimura ya minasan. Atau Kimura-san. Terus wa berikutnya Suzuki-san. Nah, Suzuki-san juga nama orang ya minasan. Suzuki-san ni. Nah, ini perbedaannya ya minasan ya. Untuk pola kalimat yang pertama tadi ni itu diartikan kepada. Nah, kalau yang pola kalimat yang kedua ni itu di sini diartikan dari ya minasan ya. Hana. Nah, hana itu bunga. Oh, moraimasu. Nah, moraimasu artinya menerima ya minasan. Jadi artinya Kimura-san menerima bunga dari Suzuki-san. Nah, Kimura-san wa Suzuki-san ni hana o moraimasu. Kimura-san menerima bunga dari Suzuki-san. Seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, di sini Yamada-san ni pasokon o karimasu. Yamada-san ni pasokon o karimasu. Nah, sini Yamada-san artinya Yamada-san ya minasan atau saudara Yamada. Ni, nah sama ni di sini diartikan dari ya minasan. Pasokon, nah pasokon itu laptop ya minasan. Oh, karimasu meminjam, karimasu meminjam. Jadi artinya saya meminjam laptop dari Yamada-san. Nah, sensei kenapa di sini ada sayanya walaupun di kalimat bahasa Jepangnya itu tidak ada kata watashi wa. Nah, namun di sini konteksnya sudah mewakili dari pembicaranya yang minasannya atau dari sayanya. Nah, memang kadang seperti itu yang minasannya kebanyakan contoh kalimat atau kalimat-kalimat dalam bahasa Jepang walaupun kadang ada beberapa kalimat yang tidak menggunakan watashi wa. Nah, itu sudah bisa diartikan saya ya minasannya. Biasanya seperti itu walaupun tidak disebutkan juga. Jadi Yamada-san ni pasokon o karimasu. Saya meminjam laptop dari Yamada-san. Berikutnya. Nah, sini watashi wa Maiki-san ni eigo o naraimasu. Watashi wa Maiki-san ni eigo o naraimasu. Watashi saya, Maiki-san ini saudara Maiki ya Maiki. Nah, ini ya minasannya. Mungkin beberapa sudah ada yang tahu ya di antara minasan. Maiki-san. Nah, di sini ni artinya dari. Eigo itu bahasa Inggris. O naraimasu. Nah, naraimasu itu mempelajari atau belajar dari yang minasannya. Nah, jadi artinya saya mempelajari bahasa Inggris dari Maiki-san. Seperti itu ya minasan. Watashi wa Maiki-san ni eigo o naraimasu. Saya mempelajari bahasa Inggris dari Maiki-san. Seperti itu. Oke, berikutnya kalimat yang ketiga. Nah, sini ada mo nani. Nah, diikuti dengan kata kerja mashita. Nah, artinya sudah, yang biasanya sudah melakukan. Contoh kalimatnya sini. Watashi wa asa gohan o mo
tabemashita. Watashi wa asa gohan o mo tabemashita. Nah, di sini watashi, saya, asa gohan, sarapan, misalnya atau makan pagi. O mo tabemashita. Nah, mo. Nah, ini harus berpasangan ya minasang ya. Ini ada mo, nah di belakangnya juga harus mashita atau bentuk lampau ya minasang. Watashi wa asa gohan o mo tabemashita. Watashi, saya, asa gohan, makan pagi atau sarapan, mo sudah, tabemashita itu makan. Jadi artinya saya sudah makan pagi. Oke, berikutnya, nah di sini nimotsu wa mo okurimashita ka. Nah, nimotsu wa mo okurimashita ka. Sini kata tanya ya minasang. Nimotsu, nah, nimotsu itu barang bawaan atau saya artikan di sini paket ya minasang. Mo okurimashita ka. Nah, apakah sudah dikirim? Nah, di paketnya apakah sudah dikirim? Nah, di sini ada dua jawabannya. Nah, jika jawaban minasang sudah, itu jawabnya hai mo okurimashita. Nah, jadi tinggal diulang lagi ya minasangnya. Hai mo okurimashita. Atau jika jawaban minasang itu belum, nah sini jawabnya iie mada desu. Iie mada desu. Nah, di sini iie tidak. Nah, mada itu belum ya minasang ya. Artinya jadi tidak, belum. Nah, belumnya itu belum dikirim ya minasang. Oke, seperti itu. Nah, di sini matome atau rangkumannya ini ada 3. Nah, yang pertama itu kata benda ni agemas, kashimasu, oshiemas. Itu memberi, meminjamkan, mengajarkan. Nah, di sini ni-nya itu diartikan kepada ya minasang. Terus yang kedua, ini ada kata benda ni moraimas, karimas, naraimas. Nah, artinya menerima, meminjam, mempelajari. Nah, ni di sini artinya dari ya minasang. Berikutnya yang ketiga ini mo nani kata kerja mashita. Nah, artinya sudah melakukan. Oke, sudah selesai untuk pembahasan bumbo atau pola kalimat bab 7 dari buku Minna Nihongo. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar menggunakan buku Minna Nihongo, terutama yang sudah memasuki bab 7, tonton terus dan simak terus sampai selesai video-video dari Omanabi. Ja, 今日の授業はここまで終わりにしましょう。質問があったらどうぞコメントに入れてくださいね。じゃあね。